Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di 5 Channel. Hai, bagaimana kalian semua? Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mari kita mulai dengan pembahasan kali ini. Kisah Nabi Adam alaihissalam bermula ketika Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Di ayat tersebut Allah berkehendak akan menjadikan khalifah di bumi untuk memimpin, mengelola, dan memakmurkan bumi. Dan makna lain dari khalifah adalah pengganti atau saling menggantikan, turun-temurun dari generasi ke generasi. Maka bumi akan terus terkelola selagi ada khalifah di bumi. Mendengar kehendak Allah tersebut, malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Menurut Ibnu Katsir di dalam buku Qasasul Anbiya, hal tersebut disampaikan oleh para malaikat untuk mencari tahu hikmahnya, bukan untuk melecehkan atau dengki terhadap anak Adam, sebagaimana dengan keliru dipahami oleh sebagian orang. Sebab anggapan mereka kalau Allah ingin menciptakan manusia sekedar agar mereka beribadah kepada Allah di muka bumi, bukankah mereka para malaikat adalah makhluk yang selalu menyembahnya dan tidak pernah bermaksiat kepadanya? Namun Allah menjawab pertanyaan para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya bahwa Allah lebih mengetahui manfaat diciptakannya manusia, sesuatu yang mereka tidak ketahui rahasianya. Karena akan ada di antara mereka anak keturunan Adam alaihissalam yang menjadi nabi, rasul, syuhada, dan orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Bagaimanakah malaikat mengetahui bahwa manusia akan merusak dan saling menumpahkan darah? Ada beberapa versi jawaban mengapa malaikat mengetahui bahwa bangsa manusia akan saling merusak dan menumpahkan darah di sana. Di antaranya dari pengalaman para malaikat terhadap jin. Sebab jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Allah telah menciptakan jin. Ternyata mereka melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah mengutus para malaikat untuk mengusir mereka hingga ke kepulauan laut. Adapun Hasan al-Basri berpendapat bahwa para malaikat mendapat ilham tentang masalah tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka mengetahui perkara tersebut setelah diperlihatkannya kepada mereka apa yang terdapat pada Lauhul Mahfuz. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, padanya hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan hari kiamat hanya akan terjadi pada hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam diberikan 4 kemuliaan oleh Allah. Pertama, dia diciptakan oleh tangan Allah yang mulia. Kedua, ditiupkan padanya ruh ciptaannya. Ketiga, diperintahkannya malaikat bersujud kepadanya. Dan keempat, diajarkannya nama-nama benda, seperti dikutip dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Malaikat yang diperintahkan bersujud kepada Adam alaihissalam langsung taat dan menunaikannya. Namun iblis membangkang dari perintah Allah. Dia menolak karena sombong dan merasa lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam, karena dirinya terbuat dari api sedang Adam alaihissalam terbuat dari tanah. Seperti dikutip dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman, apa yang menghalangimu sujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Karena itu iblis dikenal sebagai makhluk yang pertama kali melakukan kias atau perbandingan. Dia membandingkan dirinya dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka karena merasa bahwa dirinya lah yang lebih mulia, dia menolak sujud kepada Adam. Akibat ulahnya, iblis diusir dari surga dalam keadaan terlaknat. Namun hal tersebut tidak membuatnya bertobat. Justru ia semakin menampakkan kesesatannya dengan meminta waktu penangguhan kematiannya hingga hari kiamat untuk menyesatkan keturunan Adam alaihissalam. Seperti dikutip dalam Quran surat Shad ayat 77-83. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap berlaku bagimu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, atau hari kiamat.
Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Bangsa apakah iblis dan terbuat dari apa? Hasan al-Basri berkata bahwa iblis sama sekali bukan malaikat, sementara Syahr bin Hausi berkata iblis asalnya termasuk bangsa jin. Ketika bangsa jin terdahulu melakukan kerusakan di bumi, Allah mengutus tentara dari kalangan malaikat untuk memerangi dan mengusir mereka ke kepulauan laut. Namun iblis termasuk yang tertawan, kemudian dia dibawa ke langit dan menetap di sana. Perintah Allah kepada iblis untuk turun ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 13 atau keluar pada Quran surat Al-A'raf ayat 18, menunjukkan bahwa dia asalnya berada di surga lalu diperintahkan kepadanya untuk turun keluar dari kedudukan yang dia raih berkat ibadah dan ketaatannya kepada Allah, sehingga disamakan dengan para malaikat dalam ketaatan dan ibadahnya. Namun akhirnya kedudukan tersebut dicabut oleh Allah karena kesombongannya, kedengkiannya, serta penentangannya terhadap perintah Allah Ta'ala. Jin terbuat dari api sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, sedang Adam diciptakan sebagaimana telah dijelaskan pada kalian, yaitu dari tanah. Singkat cerita, setelah iblis memusuhi Nabi Adam, Hawa diciptakan sebagai pendamping Nabi Adam alaihissalam. Setelah iblis dikeluarkan dari surga, Adam alaihissalam tinggal di dalam surga. Namun tanpa pendamping, dia merasa kesepian. Suatu saat dia tertidur, dan ketika bangun dari tidurnya, tiba-tiba di hadapannya ada seorang wanita yang sedang duduk yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Seorang wanita jawabnya, "Untuk apa engkau diciptakan? Agar engkau tenang hidup bersama." Para malaikat yang telah mengetahui ilmu Adam alaihissalam bertanya, "Siapa namanya wahai Adam?" "Hawa." "Mengapa dinamakan Hawa?" "Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam yang paling pendek di sebelah kiri. Kemudian bekasnya tersebut diganti dengan daging. Masalah ini telah disiratkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu di Quran surat An-Nisa ayat 1. "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Robmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya. Lalu dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Rasulullah SAW juga menyinggung masalah ini dalam sebuah sabdanya, "Perlakukanlah wanita dengan baik karena ia diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya dengan kasar berarti kamu mematahkannya. Namun jika engkau biarkan tanpa bimbingan, dia akan terus bengkok. Perlakukanlah wanita dengan baik." Lalu mereka tinggal berdua di dalam surga. Tetapi ada satu larangan yang Allah larang kepada mereka berdua. Allah Ta'ala memerintahkan Adam alaihissalam dan Hawa untuk tinggal di surga dan mempersilahkan mereka memakan apa saja yang disukainya dari makanan surga. Akan tetapi mereka berdua dilarang untuk mendekati sebuah pohon, seperti dikutip dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. "Hai Adam, tempatilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Tidak dijelaskan apa nama pohon tersebut. Ada yang berkata bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon anggur. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pohon gandum atau pohon kurma. Wallahu a'lam. Iblis menggoda Adam alaihissalam dan Hawa. Mengetahui bahwa Allah melarang Adam alaihissalam dan Hawa memakan salah satu pohon yang ada di surga, maka iblis membisikkan Adam dan istrinya dengan berpura-pura ingin menasihati dan menghendaki kebaikan kepadanya. Dia katakan bahwa alasan larangan tersebut bertujuan agar Nabi Adam alaihissalam tidak menjadi malaikat dan kekal di surga. Karena itu dia menyebut pohon yang dimaksud dengan sebutan pohon khuldi atau pohon keabadian, seperti yang dikutip dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya apa yang menutup mereka, yaitu auratnya. Setan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga." Adam dan Hawa terpedaya oleh bujuk rayu setan. Hawa makan lebih dahulu sebelum Adam, dan dialah yang membujuk Adam untuk memakannya. Wallahu a'lam. Karena itu ada sebuah hadis terkait dengan masalah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau bukan karena Bani Israel, niscaya daging tidak akan busuk
dan kalaulah bukan karena Hawa, niscaya seorang istri tidak akan khianat kepada suaminya. Setelah mereka mencicipi pohon terlarang tersebut, seketika itu pula aurat mereka tersingkap, lalu mereka mencari dedaunan di surga untuk menutupi auratnya. Di saat itulah Allah menegur dan mengingatkan mereka akan larangan sebelumnya. Seperti dikutip dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22, tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah aurat keduanya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Maka keduanya mengakui kesalahannya dan saat itu juga bertobat kepada Allah SWT sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan di hadapannya. Keduanya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya dari diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah pun menerima taubatnya. Ada yang unik ketika Nabi Adam alaihissalam mengapa bisa tergoda oleh iblis. Nabi Adam mengatakan bahwa mengapa ada makhluk Allah yang bersumpah dengan nama Allah tetapi mereka bisa berbohong. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab Adam tergoda oleh iblis. Wallahu alam. Akibat perbuatannya melanggar perintah Allah, Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Dikutip dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Turunlah kalian, sebahagian kalian akan menjadi musuh dari sebagian yang lain, dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, yaitu tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Hitobnya, ayat ini diarahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, Hawa dan iblis. Ada juga yang mengatakan termasuk juga ular yang ada bersama mereka. Mereka diperintahkan untuk turun dari surga dalam keadaan saling bermusuhan antara Adam dan iblis. Mengenai waktu dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sebagaimana disebutkan hadis sebelumnya adalah pada hari Jumat. Adapun di mana diturunkannya ada beberapa versi pendapat para ulama. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, terletak antara Mekah dan Taif. Sedangkan Hasan al-Basri berpendapat bahwa Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah, iblis di Destimyan, beberapa mil dari Basrah, sedangkan ularnya di Asfahan. Dan itulah kisah sepenggal dari Nabi Adam, yaitu nenek moyang kita sebagai manusia pertama. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah Nabi Adam ini. Mari kita bersama-sama belajar dari kisah Nabi Adam ini, karena ini sangat penting mempelajari awal mula diciptakannya manusia, karena kita adalah keturunannya. Jadi jika kita mempelajari kisah tentang Nabi Adam, berarti kita mempelajari bagaimana awal mula kehidupan manusia sampai sekarang. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.